Puji nama Tuhan, Shalom. Mari kita persiapkan hati kita untuk ibadah pada hari ini. Kami terima anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan-Mu selalu di dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur pada kesempatan hari ini, kami dan seisi keluarga kami boleh datang beribadah kepada-Mu, Tuhan, untuk memuji, menyembah-Mu, mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu. Ampuni setiap kesalahan kami, Tuhan, dan juga ampuni orang-orang yang melukai hati kami, orang-orang yang bersalah kepada kami. Kami mengasihi dan memberkati orang-orang yang melukai hati kami. Terima kasih, Tuhan. Kalau kami boleh datang untuk membawa hati kami masuk dalam hadirat-Mu, kami bersyukur. Dan kami juga mau menerima berkat firman daripada-Mu, Tuhan, lewat hamba-Mu. Memberkati kami semua umat-umat-Mu, memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih, Bapa. Kami tahu di dalam hidup ini, Engkau, Tuhan, selalu punya cara untuk menolong kami dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Tuhan. Ada cara-Mu yang ajaib untuk menyertai kami. Terima kasih, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ku ragu, Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu, Tuhan, ku berseru dan mataku menolong setiap kami, Tuhan. Kau selalu
punya jalan keajaiban. Engkau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Amin. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang dalam caramu. Amin. Dan ku tenang dalam caramu, dan kami tenang, dan ku tenang di dalam caramu. Terima kasih Yesus, kami tenang dalam jalan-Mu, kami tenang dalam cara-Mu. Terima kasih Yesus, setiap kami yang bersama. Haleluya, Jesus, we worship you, we worship you, Jesus. Haleluya. Sebab kami tidak pernah ragu akan janji-janji-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna selalu dalam hidup kami. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Katakan kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Engkau dahsyat Yesus, dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Lebih lagi katakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Ini pernyataan kami Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam Kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan, menaruh pengharapan dan hidup kami dalam pimpinan Roh-Mu,
bersandar di dalam doa untuk setiap keadaan hidup kami, sebab kami percaya Tuhan selalu punya cara dan jalan-jalan keajaiban Tuhan ada di dalam hidup kami. Sebab itu kami percaya kami tidak akan dipermalukan. Curahkan roh hikmah, roh pengertian, pengenalan yang benar akan Engkau. Senantiasa ajarkan kami jalan-jalan kehidupan dan firman-Mu. Anugerahkan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan happy birthday. Selamat ulang tahun untuk Pastor William Serat L yang hari ini dapatkan double life. Lahirnya tahun 2002 dan hari ini berusia 22 tahun. Angka 22 ini istimewa sekali. Saya ingat mama saya ketika mengakhiri hidupnya juga waktu menuju ke tempat pemakaman juga dikawal 2 ambulan pada tanggal 22 dan 2 kali kejadian. Pertama gerimis, kemudian alam menjadi teduh, dan ketika semua keluarga hendak pulang, tiba-tiba dituruni hujan kedua lebat sekali sampai airnya tingginya melebihi selutut hingga tidak ada mobil yang bisa nyebrang. Keluarga berkumpul semua di situ. Ada keindahan di balik double life. Tuhan kiranya memberkati Pastor William Serat dengan roh yang semakin kuat di dalam dirinya, hikmat, anugerah, ketekunan, kecakapan, roh kepemimpinan, dan pujian penyembahan, dan jadi berkat. Kiranya tangan Tuhan selalu ada atas hidupnya, jalan-jalan hidupnya penuh dengan keberuntungan. Bapak Ibu, mari, Bapak Ibu yang merasa diberkati dan sering menerima berkat-berkat dalam doa yang disampaikan Pastor William, kita tuliskan ucapan selamat dan pengharapan dan kata-kata yang memberkati di komen ibadah online ini, di komennya ya Bapak Ibu. Haleluya. Nah, hari ini kita memasuki pas ke-15 dari pengertian pesan nubuatan tahun 2024. Saya bacakan apa yang Tuhan pesankan di dalam nubuatan akhir dan awal tahun. Dan orang yang bertenang akan berkemenangan, dan orang yang tidak terburu-buru akan mencapai ketepatan. Tahun 2024, ketenangan, kesabaran, dan melangkah dengan kerelaan hati meninggalkan segala sesuatu yang akan menghancurkan masa depan. Hati yang berbalik kepada Tuhan akan beroleh penghapusan dosa, akan beroleh pemulihan hidup, akan beroleh ganjaran masa tua yang masuki dimensi kasih karunia, kata Tuhan. Haleluya. Tema firman Tuhan hari ini saya beri judul kemenangan dan ketepatan hidup. Mari kita lihat bagian yang pertama tentang bagaimanakah Tuhan pesankan supaya kita hidup bertenang. Matius 14 ayat 25 sampai yang ke-27. Matius 14 ayat 25 sampai 27. Beginilah firman Tuhan. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, 3,5 tahun murid-murid bersama Yesus, ada satu pengalaman yang sangat menarik sekali. Ketika murid-murid sedang ada di atas perahu, tiba-tiba murid-murid melihat satu sosok berjalan di atas air. Dan apa yang dibekali, apa yang diajarkan Yesus dan kedekatan dengan Yesus itu hilang, pudar. Kenapa? Karena pasti murid-murid bawa suatu pemahaman hidup sebelum bertemu Yesus. Ada dongeng-dongeng nenek tua, ada cerita-cerita legenda, ada cerita-cerita rumor, ada banyak sekali kepercayaan dan mungkin tahyul yang ada di dalam diri murid-murid. Sehingga mereka berteriak karena
Kitab suci berkata, karena mereka takut. Mereka berteriak sesuatu yang sebenarnya sangat keterlaluan. Kenapa? Mereka bersama Tuhan saat-saat itu. Bagaimana mungkin ketika melihat satu sosok berjalan di atas air di tengah-tengah, mungkin gelap lah Bapak Ibu. Mungkin ada kabut, mungkin gak gitu jelas dengan apa yang dilihat oleh mata lahirnya. Mereka teriak, hantu! Ya. Ini kan sesuatu yang menggambarkan keberadaan orang-orang beriman di akhir zaman. Kenapa? Ada banyak orang tidak bertenang. Ketika kita tidak bertenang, Tuhan di depan mata kita kira hantu Bapak Ibu. Jadi ada banyak orang dalam kehidupan ini, hari-harinya, kesalehannya, ibadahnya tidak disertai dengan pencopotan manusia lamanya. Mereka tidak buang tahyulnya, dongengnya. Mereka tidak buang prinsip-prinsip manusia lamanya. Hingga ketika suatu keadaan Tuhan tunjukkan, muncul semua itu. Muncul semua keadaan hantu itu. Maka Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Ini penting sekali. Kenapa? Hanya orang yang bertenang akan bisa melihat Yesus. Dan ketika kita bertenang, kita bisa membedakan manakah Tuhan, manakah nafsu, manakah dari manusia, manakah dari setan-setan. Sebab di dalam Tuhan saja kita menemukan kelimpahan hidup. Kalau kita tidak bisa menemukan Tuhan, maka kita akan diperhadapkan 4 pilihan. Pintu kelimpahan, pintu dunia, pintu nafsu manusia, pintu setan-setan. 1:3, besar kemungkinan kita akan mengalami kehancuran bila kita tidak menemukan Tuhan. Dan hanya lewat hati yang tenang kita bisa menemukan Tuhan. Jadi pesan ini penting untuk kita sadari. Kemenangan hanya bisa kita capai 1:3 bila kita mencapai ketenangan hidup. Tanpa ketenangan hidup, sulit untuk mencapai pilihan kelimpahan, pilihan kebahagiaan, pilihan-pilihan terbaik dalam kehidupan ini, di mana hari-hari baik dan masa depan tersedia ketika kita harus memilih. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya teringat ketika masa muda saya pernah pergi ke kebun seorang sahabat saya ketika masih ada di Babel sana. Sahabat ini adalah pindahan dari ibu kota, dari Jakarta pindah ikut keluarganya hijrah ke Babel. Papanya dapatkan kesenangan untuk berkebun, kemudian tanam kelapa, tanam buah rambutan, dan itu banyak sekali pohon rambutan. Dan ketika itu musim, saya diajak sahabat ini bersama sahabat-sahabat yang lain dan ingin mengambil buah rambutan. Dan ketika saya memandang pohonnya itu kira-kira jaraknya 3-4 meter tingginya, itu buahnya itu sampai ke tanah, saking rimbunnya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Saya melihat hal yang luar biasa. Jadi metik rambutan gak usah pakai dijangkau atau pakai alat bantu dengan kayu penjepit. Cukup duduk aja, bisa gigit langsung dari pohon, saking lebat dan suburnya. Nah Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, selepas kami selesaikan masa sekolah, kami berpisah karena merantau masing-masing ke negeri, ke universitas, tempat terpisah. Setelah sekian lama Bapak Ibu, lebih dari 20-an tahun saya tidak bertemu, suatu hari saya bertemu sahabat ini. Ternyata selepas kuliah pulang lagi ke Babel, dan saya bertemu dia sedang berdagang di sebuah toko material. Ada satu kesempatan kami bertemu, kami bercerita banyak sekali. Dia berkata, selepas mamanya meninggal dunia, kebun itu dijual oleh papanya. Kenapa? Karena mungkin kesedihan, mungkin juga keperluan hidup. Dari uang penjualan kebun itulah toko material itu berdiri. Nah Bapak Ibu melihat, saya juga melihat suatu keadaan yang tidak mudah dihadapi dalam kehidupan ini. Segala perkara bisa tiba-tiba terjadi. Dan dia berkata, waktu dijual nilainya hanya sekitar 400-an juta. Tetapi dalam hitungan beberapa bulan kemudian selepas dijual, ternyata Babel itu berubah jadi provinsi. Tadinya Bangka itu nginduk di bawah Palembang, di bawah naungan Sumatera Selatan. Dia berkata lompatan harganya karena tanah perkebunan mereka itu jaraknya tidak jauh dari bandara.
Jadi lompatannya miliar-miliaran katanya kenaikan harganya. Tapi dia berkata, ya inilah semua sudah terjadi. Nah, Bapak Ibu, saya percaya dalam kesedihan, dalam keadaan tak terduga, dalam keterpurukan, dalam area-area hidup yang asing bagi kita ketika sesuatu menerpa hidup kita, jangan ambil keputusan. Hati yang ragu, jangan ambil keputusan. Hati yang bimbang, jangan ambil keputusan. Ketika hati belum mencapai satu kesepakatan, jangan pernah ambil keputusan. Kenapa? Karena hati yang tidak tenang pasti akan 1:3. Besar kemungkinan kita salah memilih, besar kemungkinan di balik pilihan kita ada harga yang mahal. Tuhan pesankan kepada kita supaya kita bertenang. Pilihan yang selalu kita ambil dalam hidup ini, dalam keadaan apapun adalah pilihan yang tepat adalah taati Tuhan. Jangan pernah menolak apa yang Tuhan perintahkan. Jangan mengukur, jangan menakal, jangan menghitung apa yang Tuhan minta daripadamu. Karena area yang terbaik dalam hidup adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ambillah porsi Tuhan. Dalam keadaan seperti apapun, ambillah porsi Tuhan. Dan ketika menjelang mau ibadah ini, Tuhan berpesan kepada saya, "Nak," saya berkata, "Iya Tuhan. Ketika orang tidak punya, kenikmatan itu ada saat-saat tidak punya. Bayangkan," kata Tuhan, "ketika engkau tidak punya uang, engkau pergi tamasya dengan anak-anakmu, dengan keluargamu, dengan istrimu. Itu adalah momen terbaik dan semua makanan terasa nikmat," kata Tuhan. Saya bertanya kepada Tuhan, maksud Tuhan bagaimana? Tuhan berkata, yang kamu makan nilainya sesuai kesanggupanmu dan itu adalah grade tertinggi di hidupmu. Kamu makan apapun terasa enak. Kenapa? Di tengah kekurangan kasih karunia melimpah-limpah, kata Tuhan. Lalu Tuhan berkata pada saya, sekarang aku beri kamu 10 miliar. Yang kamu makan berbeda lagi rasanya, kata Tuhan. Jadi kebahagiaan tertinggi adalah ketika di tengah kesusahan, di tengah kekurangan, ketika Tuhan memberi perintah, kita berjalan dalam ketaatan, kasih karunia itu melimpah-limpah, kata Tuhan. Karena itulah memberi di tengah kekurangan itu mengajarkan kita untuk benar-benar segenap hati mentaati Tuhan, segenap hati mengasihi Tuhan. Maka setiap perkara yang kecil ditambah-tambahkan. Tuhan berkata ketika di tengah kekurangan, kebahagiaan, kenikmatan, sukacita, kasih karunia melimpah dari Tuhan karena engkau mentaati Tuhan, ketika ditambahkan, semua itu tidak hilang, kata Tuhan. Karena itulah karunia menikmati itu ternyata bertingkat, Bapak Ibu. Ketika kita memulainya dari tingkat-tingkat terendah, kita naik mengikuti ketaatan Tuhan, berkat bertambah, hatinya sama. Kemurahan, keberuntungan, kesukaan, kasih karunia, kenikmatannya ditambah-tambahkan Tuhan. Berarti kata ditambahkan yang dulunya tidak hilang. Jadi Tuhan berkata, engkau bisa terus menikmati kebaikan dan sukacita hidup itu. Kenapa? Karena ditambahkan, bukan digantikan. Berbeda kata digantikan. Kalau digantikan yang lama itu diambil, dibuang, diberi yang baru. Berbeda rasanya. Tapi kalau yang dari Tuhan itu ditambah, berarti sesuatu yang lalu sudah ada, ditambah lagi ada. Maka Paulus berkata, aku mengerti apa itu yang namanya kenyang, apa itu yang namanya lapar, apa yang namanya kelimpahan, apa yang namanya kekurangan. Bukan lagi satu rahasia. Paulus menemukan semua rahasia ini. Melalui hati yang tenang, kita bisa mencapai semua hal yang Tuhan sediakan. Orang yang bisa melihat hal-hal besar dalam hidupnya adalah orang yang tenang, Bapak Ibu. Saya pernah melihat suatu pengajaran, suatu pemahaman dari Tuhan ketika suatu film kuno menggambarkan tentang berkat kehidupan. Raja yang menyamar jadi orang biasa itu bertemu dengan seorang bijak. Orang bijak itu berkata, engkau lihat orang itu, jidatnya hitam, hatinya tidak tenang, rezeki di depan mata dia tidak bisa lihat. Penasaran si raja ini. Lalu dia berkata, benarkah itu? Dia berkata, letakkan uang di depannya. Dia pasti tidak bisa melihatnya. Maka raja yang menyamar ini meletakkan sebongkah emas, ditaruh di depan jalan tempat yang akan dilalui pria yang sedang mabuk ini. Pria yang tidak tenang. Orang yang mabuk adalah orang yang tidak tenang. Orang yang tidak tenang mencari jalan keluar dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Dan ketika dia berjalan, emas di depan matanya tidak kelihatan, Bapak Ibu. Lewat begitu saja rezeki di depan mata. Ketika hatimu tidak tenang,
Hal besar hilang dalam hidupmu. Ketika hatimu tidak tenang, kau tidak bisa melihat penyediaan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika hatimu tidak tenang, engkau pakai caramu, engkau berlaku sekarepmu, engkau atur semua menurut mungkin engkau taruh topeng-topeng rohani, engkau manipulasi nama Tuhan, dan engkau coba lakukan segala sesuatu dengan intrik dan siasat. Tetap semua itu akan mencapai kekecewaan, kegagalan, dan kesedihan di dalam hidup. Kenapa? Karena Tuhan mengejar ketaatan. Segenap hati mengasihi, segenap hati hidup di dalam pimpinan roh dan firman-Nya. Lalu si raja yang menyamar berbalik ketemu orang bijak ini lagi dan berkata, bagaimana dengan orang itu? Dia berkata, orang itu, orang yang tekun, orang itu mukanya cerah, hatinya tenang. Kau taruh rezeki tidak di depan mata pun, dia tetap bisa menerimanya. Benarkah, kata si raja? Lalu uang yang ada di jalan tadi, sebongkah emas itu dipungut. Dia pergi ke suatu tempat yang lebih jauh, di tempat jerami-jerami, dia masukkan bongkahan emas, uang emas itu di timbunan jerami. Lalu tampaklah orang yang ditunjuk itu sedang memikul pikulan, Bapak Ibu. Pikulan kerja. Lalu menjelang dia mau naiki jalan jembatan itu, dia mengalami sakit perut. Dia bergegas pergi di semak-semak, kemudian dia pergi buang hajat di situ. Dan ketika hendak cebok, dia meraih-raih jerami dan bongkahan emas itu kedapatan di tangannya. Lihat, dengan hati yang tenang, dengan ketekunan, rezeki ditaruh sejauh apapun tetap sampai. Inilah kasih dan iman di dalam Tuhan. Percayalah, Tuhan sudah mengatur dan menyediakan semua yang kau perlu. Bagianmu adalah bertenang. Karena di dalam tenang engkau bisa melihat Tuhan. Di dalam melihat Tuhanlah segala penyediaan mukjizat, kesembuhan, jawaban doa, kebahagiaan hidup, pelipat gandaan berkat tersedia di dalam Tuhan. Percayalah, Yesus berkata, aku datang supaya kamu beroleh kelimpahan hidup. Kelimpahan itu, kelimpahan yang ada hanya melalui jalan, melalui kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat hidupmu. Dan anugerah Tuhan yang besar membuat kita memahami bahwa tahun ini Tuhan ingin kita mencapai hati dan hidup yang tenang. Karena orang yang bertenang dapat mengalahkan rasa takut di dalam dirinya. Hanya orang yang mengalahkan rasa takut di dalam dirinya bisa menghadapi pencobaan, bisa melewati berbagai rintangan, mengalahkan musuh-musuhnya. Kenapa? Orang yang mengalahkan rasa takutnya adalah orang yang benar-benar menempatkan iman, menempatkan doa, menempatkan Tuhan di atas segala perasaan, jiwa, pikiran, apa yang dia dengar, apa yang dia lihat. Orang yang tenang adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang tenang adalah orang yang hidup di bawah hadirat Tuhan. Orang yang tenang adalah orang yang mendengar suara Tuhan, mengikuti pimpinannya. Orang yang tenang, jejak kakinya adalah jejak kaki orang yang hidup di dalam firman. Tinggallah di dalam aku, kata Tuhan, kamu pasti berbuah. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini Tuhan pesankan, hanya orang yang tenang, yang tinggal dalam firman, orang yang mendengar suara Tuhan, mentaati pimpinan Tuhan, hidupnya pasti berkelimpahan, hidupnya pasti berkemenangan, hidupnya pasti sukses besar. Haleluya. Nah, mari kita lihat sisi bagian yang kedua. Tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru ini saya samakan dengan kata sabar. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian Amsal 16 ayat yang ke-32 menuliskan pesan ini. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sabar itu melebihi pahlawan. Pahlawan itu orang besar, orang yang berkemenangan. Ternyata menguasai diri juga melebihi orang yang merebut kota. Berarti kalau kita sandingkan dengan berkat, orang sabar itu memenangkan satu bangsa berkatnya. Tetapi orang yang menguasai dirinya adalah orang yang jadi orang kenamaan di tanah kelahirannya. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, sabar ini proses. Tidak ada orang langsung hidup sabar. Sabar itu proses. Proses untuk menyangkal diri memikul salib. Proses untuk meredakan dan menggantikan manusia lama. Manner attitude manusia lama digantikan dengan
manusia baru, dengan manner attitude, dengan rupa gambar Yesus yang baru. Untuk itu kita perlu pembimbingan, untuk itu kita perlu contoh, untuk itu kita perlu petunjuk, untuk itu kita perlu mentor rohani, kita perlu keteladanan. Karena ketika Musa hendak membangun tabut Tuhan, itu dia melihat contoh. Tidak bisa asal bangun, dia harus lihat langsung dari gambar yang sudah dinyatakan menjadi suatu parameter dan patokan dan menjadi modelnya. Karena itu di dalam kekristenan ini penting sekali. Saya pesankan sekali lagi tentang bobot bibit bebet di dalam kekristenan. Baik itu hamba Tuhan, baik itu komunitas rohani, baik itu mentor rohani, semuanya harus engkau kenal bobot bibit bebetnya, Bapak Ibu. Nah, saya ingat cerita ketika masih muda dulu, dikatakan di suatu bangsa Amerika Eropa ada seorang pemilik tanah yang tekun sekali. Kenapa? Dia cangkul tanahnya, dia tanam pohon-pohon pertanian, dan dia buat sesuatu yang disebut dengan profesi bertani. Gagal, gagal, dan gagal. Dalam kegagalannya, dia merasa jeri. Dan dalam jerinya, dia kehilangan kesabaran ketika ada orang datang menawar tanah itu. Dia lihat ini kesempatan untuk lolos, ini kesempatan untuk tinggalkan penderitaan ini. Ada banyak orang-orang beriman di akhir zaman tidak cari Tuhan. Yang mereka cari adalah kesempatan untuk lolos dari penderitaan. Di akhir zaman ini ada banyak orang tidak lagi mau proses yang dari Tuhan. Mereka mau jawaban, mereka mau mukjizat yang dari Tuhan. Di akhir zaman ini, orang tidak mau lagi dengar khotbah. Mereka tidak mau lagi dengar pengajaran Tuhan. Yang mereka kejar yang instan. 1 menit TikTok. Ya, mereka senang dengan TikTok. Tapi kalau bicara khotbah, bertahan, berjaga-jaga 1 jam di dalam pengajaran Tuhan, mereka tidak kuat. Maaf Pak Pendeta, kuotanya habis. Hidup bukan soal kuota. Hidup bukan soal alasan, Bapak Ibu. Hidup adalah bagaimana kita memiliki hati untuk mengejar, menemukan, dan mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Dan pengenalan Tuhan itu tersedianya di dalam firman. Di dalam firman itu sebagian besar diuraikan pengertiannya di dalam khotbah. Sebagian besar khotbah itu isinya adalah penafsiran, Bapak Ibu. Karena itu berhati-hatilah di dalam pengajaran-pengajaran rohani. Jangan sampai saking banyaknya mendengar pengajaran jadi pusing kepala. Karena apa? Kesimpang siuran pengajaran membuat orang jadi akhirnya bingung dan ragu-ragu di dalam iman. Karena itu, capailah pemahaman yang tepat yang disertai bobot bibit bebet daripada pembicara, daripada mentor rohani. Lihat hidup mereka, garis keturunan mereka, lihat cara mengelola keuangannya, lihatlah apa yang mereka perbuat dalam hidup mereka, supaya engkau bisa punya keteguhan hati sebagaimana murid-murid mengikuti Yesus. Bayangin, satu Yesus anak tukang kayu berbanding banyak sekali rabi pada zaman itu. Kok murid-murid memilih Yesus? Kasih karunia sedikit orang yang bisa menemukan kerajaan sorga. Kasih karunia sedikit orang yang bisa mencapai hati yang sabar untuk menyerahkan hidupnya di jalan Tuhan, menyerahkan hidupnya dalam pimpinan Tuhan. Nanti ketika kita mencapai ketepatan dari pilihan daripada kehendak Tuhan ini, buah hidup kita bisa lihat, jalan-jalan hidup kita, bukti-bukti dari Tuhan kita bisa lihat. Kenapa? Karena engkau berjalan di antara 1000 rebah sebelah kiri, 10.000 rebah di sisi kananmu. Tuhan bawa engkau masuk dalam keselamatan, dalam kemenangan, dalam kebahagiaan hidup. Sementara orang-orang sekelilingmu, bahkan saudara seimanmu, tumbang, kanker, bangkrut, mati, hancur, tidak dapat apa-apa di hari-hari hidup mereka. Sementara yang lain kau lihat, yang juga luar biasa pengetahuan rohani, yang punya jabatan, ternyata tertinggal jauh dari hidupmu. Engkau yang dulunya adalah anak bawang, hari ini Tuhan jadikan engkau masternya. Orang yang berdiri di altarnya, orang yang melayani dan menyebut nama Tuhan, membimbing banyak generasi, membimbing orang-orang besar Tuhan. Kenapa? Karena kesabaran hidupmu memilih kehendak Tuhan dengan harga, dengan pengorbanan, dengan ketidakpopuleran, sebanding dengan kemuliaan Tuhan yang tersedia. Itu dirasakan murid-murid Bapak Ibu. Karena itu Tuhan pesankan, janganlah punya hati yang terburu-buru. Janganlah segala sesuatu diukur menurut apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan.
Belajarlah menguji dan biarkan sedikit waktu untuk menunjukkan segala sesuatu, karena domba-domba belum tentu semuanya domba-domba. Bisa juga ada serigala di saat domba-domba berkumpul. Kenapa? Karena tidak nampak di balik bulu-bulu yang saling berdempetan. Tapi ketika kita melihat cara mereka makan, kita melihat taringnya, kita melihat rupanya, kita baru mengenal. Karena segala sesuatu butuh waktu, dan sedikit waktu segala sesuatu akan lebih nampak jelas dalam kehidupan. Karena itu tidak usah terburu-buru. Andalkan Tuhan di dalam mengambil keputusan. Tunggu perintah dan kehendak Tuhan. Jangan engkau paksakan keinginanmu. Ketika engkau terburu-buru, di masa depan ada harga mahal, di masa depan ada penyesalan, di masa depan ada kesusahan yang dibalik harga pilihan hidupmu. Karena itu ketika petani yang sudah jerih, yang merasa menderita, menjual tanahnya kepada sepasang suami istri itu, dia pergi membawa uang yang cukup besar, dia bermegah. Ada banyak orang di dalam kehidupan kekristenan ini dapat satu kali dirasakan mukjizat hebat, tinggalkan penderitaannya, tinggalkan kesempatannya, tinggalkan panggilan Tuhannya, tinggalkan semua itu. Mereka merasa, ya sudah merdeka, sudah lepas penderitaannya, sudah meninggalkan semua itu. Engkau bodoh. Ya. Kitab suci berkata, murid-murid meninggalkan Yesus yang disalibkan seorang diri. Mereka meninggalkan Yesus dalam keadaan hati yang merana. Mereka kembali kepada profesinya, jadi nelayan lagi. Mereka menjala ikan sehari-harian, tidak dapat apa-apa. Mereka duduk dalam hati yang kering. Bersyukur kepada Tuhan, murid-murid menemukan Yesus kembali. Gereja mula-mula dibangun dari orang-orang yang sadar, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mau kembali di jalan Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu di luar Yesus tidak ada apapun yang tersedia di dunia ini. Ketika mereka berbalik di loteng Yerusalem, itulah mereka melihat Tuhan memang ada celahnya sudah. Tangannya berlobang, lambungnya berlobang, tetapi kemuliaannya semakin besar. Secara manusia dia berkekurangan. Kenapa? Disalibkan telanjang. Hari-hari ini Yesus dihujani, sampai generasi ini dikatakan, kok Tuhannya manusia? Tangannya berlobang, disalibkan, ada mahkota duri. Tapi mereka lupa, yang kamu lihat sisi kecil manusia yang kurang, itu gambaran dirimu, kekurangan dirimu. Engkau tidak lihat kekurangan Yesus, engkau lihat betapa bodohnya manusia-manusia yang ada di muka bumi ini. Sedangkan dia adalah juru selamat hidup. Di balik kekurangannya itulah yang menutupi semua kebesaran di balik dosa dan kebejatan hidup manusia di muka bumi. Sedikit kurang sisi manusia Yesus itu menutupi, mengcover segala dosa yang ada pada manusia. Dan kemuliaannya yang besar itu, dia turun mengambil jiwa-jiwa untuk dibawa naik ke sorga. Karena generasi keadilan Tuhan itu didapat kembali melalui kematian Yesus. Dan kita tahu dengan pasti bahwa hanya lewat kemuliaan Yesus saja segala sesuatu itu nyata. Maka murid-murid memberi dirinya melayani Tuhan dengan segenap hati. Meskipun melihat Yesus terangkat ke sorga, mereka sudah tidak gentar. Mereka sudah menemukan alasan dan tujuan hidup. Ini yang paling penting. Ada banyak orang-orang beriman di akhir zaman belum menemukan alasan dan tujuan hidup. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bawa uang pergi, bawa pilihan dan kehendak bebas untuk memilih, engkau pergi. Engkau merasa engkau sudah menang, tapi sebenarnya engkau sedang meninggalkan harta terpendam. Karena sepasang suami istri ini ketika juga coba untuk bertani, gagal. Digali tanahnya, loh kok nggak bisa tumbuh. Dan dengan kesabaran tanah ini mereka bawa pergi ke laboratorium. Ketika diperiksa, tanahnya mengandung minyak. Ketika diperiksa sampai ke dalamannya, di bawah tanah pertanian itu ada sumur minyak yang luar biasa, ladang minyak yang luar biasa, harta terpendam melebihi pertanian. Inilah kisah yang saya dengar semasa kecil. Dengan kesabaran, sepasang suami istri ini menjadi konglomerat, pemilik tambang minyak besar di Amerika, Eropa sana. Jadi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, terkadang ketidaksabaran orang itu merupakan berkah buat hidup kita. Seringkali di dalam kehidupan ini kita tidak pesan. Karena mau pesan tuh udah nggak bisa. Kenapa? Tempatnya di booking jauh-jauh hari. Tetapi lewat pembatalan orang-orang kita dapat tanggal, kita dapat tempat terbaik untuk hajat hidup kita. Itulah Tuhan. Itulah
cara dia mengatur sebagaimana dia firmankan, harta orang fasik dipendam untuk diberikan kepada orang-orang benar menikmatinya. Jadi Bapak Ibu, kuncinya bukan pendam harta. Kuncinya bukan mengumpulkan harta ngengat dan berkarat. Kuncinya bukan cinta uang. Kuncinya adalah hiduplah dalam buah roh Tuhan, di mana kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, penguasaan diri, dan semua hal-hal yang ditulis dalam 9 buah roh itu mendasari hidupmu, mendasari hatimu, mendasari perkataanmu, mendasari jejak kakimu, mendasari keluargamu, mendasari bisnismu, mendasari semua area hidupmu. Karena itu kita perlu sabar di dalam hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan melangkah dan rela hati untuk bertobat. Mari kita lihat apa yang dipesankan tentang pesan nubuatan Nabi di dalam Yehezkiel 33 ayat 7 sampai yang ke-9. Yehezkiel 33 ayat 7 sampai 9, demikian Tuhan berfirman. Dan engkau, anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Nabi Yehezkiel menuliskan secara terbuka tentang penjaga bagi umat Tuhan. Suatu pelayanan penemplakan dosa, pemberitaan tentang pertobatan. Ini gak mudah. Kenapa? Karena pelayanan tentang berseru-seru supaya umat Tuhan bertobat, ini gak populer. Bicara tentang pertobatan, gak laku Bapak Ibu. Kenapa? Karena sedikit orang mau dikoreksi, sedikit orang yang punya hati mau aib hidupnya terbuka dan mau berbalik ke jalan Tuhan. Karena generasi akhir zaman ini kasih menjadi dingin. Banyak orang munafiknya di akhir zaman. Karena itulah pelayanan pemberita pertobatan ini milik nabi-nabi kudus Tuhan, orang-orang yang kuat mateng, orang-orang yang jumpa pribadi dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saya berkata dan berkesaksian dengan segenap hati. Di tempat ini saya pernah berbaring. Di lantai ini saya pernah hamparkan sebuah kasur. Saya pernah berbaring di sini dengan satu keadaan. Saya mau lepaskan pelayanan untuk membesarkan anak-anak. Sudah tidak mau lagi melayani. Kenapa? Karena saya tidak menemukan apa-apa pun lagi di jalan pelayanan ini. Selepas saya menguburkan istri saya dini hari, jam 2, jam 3 dini hari, Tuhan datang dalam rupa manusia, berdiri di sini. Ya. Saya merasakan tangan itu menyentuh kepala saya. Dan ada beberapa komitmen. Akhirnya saya menemukan satu alasan untuk berdiri lagi di altar Tuhan, untuk berdiri lagi di jalan pelayanan dan pengabdian ini. Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mau berdiri dan melayani aku di altar, gereja-gerejaku akan kehilangan suara kemurnian. Jadi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, itulah yang membuat pelayanan seorang Dr. Johan isinya banyakkan penemplakan, banyakkan suara peringatan supaya pertobatan atas umat Tuhan terjadi, supaya hamba-hamba Tuhan berbalik di jalan kemurnian untuk melayani Tuhan. Kenapa? Karena itu satu-satunya alasan saya untuk melayani sampai hari ini adalah untuk menyukakan hati Tuhan, untuk menyelesaikan, dan sebagai tanda cinta saya kepada Yesus adalah untuk membawa umat Tuhan dewasa dan kembalikan gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan kembali pada amanat agung Yesus. Dan ini alasan saya nggak punya yang lain. Sisi inilah yang saya dapetin. Saya sudah menjalani keadaan sejak hari Tuhan datang kepada saya sampai hari ini, kira-kira sudah hampir 14 tahun lamanya. Dan baru hari-hari ini Tuhan tunjukin kepada saya lewat sebuah cuplikan film tentang seorang dewa kuno. Lewat film legenda Shen Li, Bapak Ibu, seorang
dewa kuno yang masih tersisa satu-satunya di kehidupan tiga alam, mengorbankan dirinya untuk mempertahankan tiga alam. Alam spiritual, alam dewa, dan juga alam fana, yaitu dunia. Dan dia akan mengakhiri hidupnya. Lalu Shenli berkata, tidak adakah alasan lagi untuk dirimu? Dia berkata, satu-satunya alasan hanya si Shenli ini, Bapak Ibu. Dia berkata, kalau gitu peganglah alasan satu-satunya ini. Dan sisi bagian akhir dari film ini menggambarkan bagaimana roh daripada dewa kuno ini kembali ke sorga. Ternyata dewa juga masih ada pemiliknya. Saya percaya bahwa segala manusia yang ada di muka bumi, orang-orang kudus yang ada di alam-alam yang disebut dengan alam tidak nyata, semua kehidupan makhluk dan dewa, penciptanya cuma satu, yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Dan ketika harinya selesai, seluruh kitab dibuka, harus bertanggung jawab di pencipta semesta alam yang kita kenal dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu. Jadi ternyata Tuhan beri kesempatan lagi dewa kuno ini hidup. Kenapa? Karena cinta, karena satu alasan itu. Jadi ketika saya melihat ini, saya menemukan ternyata saya masih ada pada ketepatan di jalan pelayanan ini. Berbicara murni, berbicara penemplakan dosa, berbicara memperingatkan dan mengeluarkan pemberitaan suara pertobatan yang dari Tuhan dengan tulus murni. Inilah yang harus dipahami umat di akhir zaman. Karena itulah YouTube Father's Miracle ini, sebagaimana Tuhan pesankan, akan menjadi library-nya daripada pengajaran iman yang tulus murni di dalam Injil, di dalam kekristenan. Saya bertekun mengerjakannya meskipun bukan main rasanya, Bapak Ibu. Tetapi saya tahu persis ini suatu harta terpendam dari sorga. Ini harta iman yang berharga yang akan dicari pada waktunya nanti oleh banyak generasi. Karena itulah firman yang saya sampaikan semuanya mengandung pemahaman yang murni dari Tuhan. Karena sisa satu alasan saya hidup. Hidup untuk menyelesaikan tugas panggilan Tuhan. Dan hidup untuk membawa umat Tuhan didewasakan, membawa umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk berbalik pada amanat agung Yesus. Haleluya. Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama seperti apakah pertobatan yang disampaikan Tuhan melalui wahyunya di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Wahyu 3 ayat 1 sampai 3. Beginilah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Amin. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada hamba-hamba, ada orang-orang yang melayani berkata, oh, pekerjaanku itu hidup. Kenapa? Lihat, umatnya banyak, gedungnya besar. Nanti dulu. Karena suara pertobatan berkata, pekerjaanmu itu mati. Kenapa? Karena kemuliaannya bukan untuk Tuhan, tapi untuk dirimu sendiri. Engkau melayani, engkau mencuri kemuliaan Tuhan. Dan semua pengajaranmu itu tidak didasari oleh suara hati Tuhan, tidak didasari Roh Kudusnya. Semua itu hanya cap cip cup, rangkaian yang engkau kumpul-kumpulkan menurut pikiran-pikiran manusia. Semua pengajaranmu di balik topeng-topeng rohani adalah pengajaran manusia. Tuhan berkata, bertobatlah, karena pekerjaan itu yang kau sebut pelayanan, yang kau sebut dengan bekerja di ladang Tuhan, tidak menyelamatkan dirimu, kata Tuhan. Bertobat. Tahun ini Tuhan perintahkan, Tuhan ingatkan, Tuhan nasihatkan untuk kita kembali kepada panggilan Tuhan, melayani dengan murni, bekerja di ladang Tuhan untuk menyukakan Sang Tuhan, Raja Agung, pemilik dari semua ladang jiwa-jiwa, Yesus Kristus. Persembahkan semua kemuliaan bagi Tuhan. Dan bekerja itu tidak pamrih, mencukupkan diri dari apa yang Tuhan sediakan. Cukup makan, cukup pakai, cukup, kata Tuhan.
seorang hamba membawa hidupnya pada kapasitas dan takaran Tuannya, tidak menginginkan melebihi apa yang sudah ditakar Tuhan di dalam hidupnya. Dan seorang abdi tidak akan pernah mencuri kesempatan karena dia tahu mana yang dari Tuhan untuk dirinya dan yang bukan dari Tuhan. Pasti dengan integritas iman dan integritas kekristenan hidupnya, dia pasti menolak. Karena warna, rupa dan gambar Yesus di dalam dirinya itu sempurna. Karena dia sudah selesai dengan dirinya, dia tidak kejar apapun. Dia punya alasan untuk hidup. Alasan untuk hidup itulah yang kita lihat sebagai tujuan yang memiliki integritas di dalam melayani. Haleluya. Dikatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang dalam keadaan terpuruk. Terpuruknya kenapa? Karena banyak di antara kita di akhir zaman ini menerima hal-hal yang tidak sempurna. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada banyak pengajaran manusia dibalut topeng-topeng rohani. Sehingga ketika kita didera pencobaan, didera penderitaan, didera kemiskinan, didera kehancuran keluarga, semua teori rohani, semua pengajaran manusia di balik topeng-topeng rohani tidak menolong hidup kita. Karena itulah Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin kita berbalik lagi. Berbalik di jalan firman, di jalan kasih, jalan pertobatan, dan berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya hidup ini jangan terlalu over euforia rohaninya. Supaya hidup ini jangan berlebih-lebihan. Sederhanakan seperti Yesus. Segala sesuatu cukup sudah. Tidak usah lagi berlebih-lebihan. Segala yang Tuhan percayakan dalam hidup, dapatkan hatinya, kelola semua kelimpahan, semua kepercayaan Tuhan, tabur lagi di ladangnya, kembalikan jadi kemuliaan Tuhan dan kumpulkan bagimu harta di sorga. Dengan demikian engkau kaya selagi hidup di bumi, engkau kaya saat engkau pulang lagi ke sorga. Engkau kaya di bumi, kaya di sorga, hidup di bumi seperti di sorga. Tuhan ingatkan semua ini. Hanya orang-orang yang memahami rahasia panggilan ini bisa menemukan hal-hal berharga di dalam kehidupan. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, capai alasan di dalam Tuhan, alasan hidup untuk membawa engkau menjadi bagian yang ada kompas iman, kompas rohnya untuk mencapai rumah Tuhan, mencapai sorga, mencapai hidup berkenan kepada Tuhan. Alasan ini pegang jadi integritas hidup yang nampaknya sepertinya sebuah tujuan hidup yang memagari engkau tidak melenceng ke kiri dan ke kanan ketika melayani Tuhan, ketika hidup di dalam kekristenan ini, hidup sebagai pribadi yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan, hidup sebagai orang yang berkeluarga. Integritas ini membawa engkau hidup tulus, murni, jujur, berkualitas, dan hidup jadi teladan di muka bumi. Haleluya. Saya percaya kita hari ini menerima banyak pesan nasihat roh, double life blessing dari Tuhan sebagaimana hari ulang tahun Pastor William. Saya percaya bukan suatu hal yang kebetulan. Karena tahun ini adalah permulaan di usia 22 tahun Pastor William adalah tahun Tuhan akan memulai pembangunan rumah Tuhan, kegerakan Tuhan yang besar lewat orang pilihannya. Karena William sendiri adalah pribadi yang sebenarnya membuat saya bermalam minggunya di rumah sakit. Ketika sampai di rumah sakit, tidak ada kamar, fully booked. Dan ketika saya minta susternya, panggil dokternya, susternya marahi saya lebih dari 2 kali. Dia berkata, saya ini suster senior, saya lebih tahu, ini masih lama. Saya mendengar suara Tuhan 2 kali, jelas sekali. Sampai ketiga kali Tuhan berkata, panggil dokter karena anakmu akan segera lahir. Dini hari Minggu, 22 tahun yang lalu. 12 Mei, 22 tahun yang lalu. 12 Mei 2002, 22 tahun yang lalu. Dan ketika ketiga kali dengan hati yang tenang, sabar, tidak terpengaruh akan kemarahan suster kepala di kota Bandung itu, saya kembali berkata, suster, sekali lagi dengan penuh hormat, panggil dokter, silakan suster periksa isi saya. Ketika dia angkat, dia lihat, dia tidak lagi melihat saya, dia langsung meraih gagang telepon dan berkata, dok, ini luar biasa dok, ini baik, sudah di mulut rahim dok. Ya. Dalam hitungan beberapa menit kemudian dokternya datang,
Saya melihat di depan mata kepala saya karena saya ada di sisi istri ketika William dilahirkan ke dunia. Plok, 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 plok. Air ketubannya muncrat di tubuh saya. Seorang bayi double life. Saya angkat di hadapan Tuhan. Saudara tahu, William, dokternya tidak pernah ambil uang berobat karena tahu kami hamba Tuhan. Dan saat dilahirkan di dunia, dokternya juga tidak mau ambil upah, cuma bayar uang rumah sakit saja. Tuhan mengatur kelahiran William seperti Yesus dilahirkan. Dan saya percaya gereja-gereja Tuhan akan dilahirkan mulai tahun ini adalah gereja-gereja di dalam kesesakan, di dalam kekurangan, di dalam masa-masa yang sedang butuh tangan Tuhan. Dan ketika William dilahirkan, tiba-tiba suster berkata, puji Tuhan, kamarnya ada yang tersedia, satu kamar VIP. Tuhan selalu punya ruang, Tuhan selalu punya penyediaan, Tuhan sudah punya pengaturan atas hidupmu, atas keluargamu, atas gereja-gereja Tuhan. Karena itu, hiduplah setia di jalan Tuhan. Berlakulah setia, berpegang pada ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Jangan menyimpang ke kiri, ke kanan, tetapi dengarkan dan taati Tuhan dengan sepenuh hati. Maka jalan hidupmu akan beruntung, maka semua berkat yang dijanjikan Tuhan, yang diperintahkannya dari tingkap-tingkap langit, yang diperintahkannya dihantar langsung oleh para malaikatnya, bahkan bernas-bernas, embun-embun terbaik di bumi, disediakan Tuhan bagimu, garis keturunanmu turun-temurun, jadi orang kenamaan di muka bumi. Haleluya. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, mari kita akhiri ibadah ini. Dan sebelum kita tutup, Rehwel adalah anak pertama saya yang dilahirkan selepas saya pulang dari gereja, mau istirahat, tiba-tiba istri saya berkata, loh kok ada air kayak kencing, tapi bukan kencing, air ketubannya pecah. Ya, saya menghabiskan hari Minggu di rumah sakit. Juga Rehwel lahir dalam keadaan luar biasa. Kenapa? Saya sudah mempersiapkan koper kelahiran 6 bulan sebelumnya. Karena banyak sekali wejangan. Harus siapin baju bayi, baju ibunya. Dan hari hanya ketika istri saya bilang, "Pah, ambil baju mama mau ganti baju." Begitu saya pegang, yang saya pegang adalah tas kerja saya. Manusia bisa panik. Ada banyak kenangan yang manis. Semua itu tidak terlupakan dalam hidup. Saya percaya ketika kita berpegang pada Tuhan, hidup di bumi ini akan terbawa ke sorga. Dan ingatan kita sampai di sorga, anak cucu kita akan mengenang kita dengan kenangan orang-orang yang membawa berkat dan nama Yesus dipermuliakan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita baru saja dicerahkan firman tentang kemenangan dan ketetapan hidup. Dipesankan kepada kita bahwa bertenang membuat orang dapat membedakan mana yang dari Tuhan dan mana yang palsu. Orang tenang adalah orang yang mengalahkan rasa takut dalam dirinya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Dan panggillah Tuhan agar umat Tuhan untuk segera melangkah dan rela hati bertobat ketika hati nurani sudah menerima suara teguran Tuhan. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dengan doa sepakat untuk menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadiratnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, dan kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali ganda berkat, jawaban doa, dan berkat terobosan ekonomi yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di sorga. Kita terima berkat-berkat sorgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kau selalu punya cara untuk
janji-Mu.